Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menggunakan MySQL Workbench untuk pengolahan di BMS kita. Jadi MySQL Workbench itu adalah sebuah perangkat aplikasi berbentuk visual yang dipergunakan untuk mengolah basis data. Jadi aplikasi ini bisa menyediakan model data, pengembangan SQL, peralatan administrasi, kemudian bisa mengolah, membuat IRD dan kawan-kawannya. Jadi di sini aplikasinya untuk mempermudah kita dalam mengelola basis data dan untuk bagaimana caranya kita membuat desain kemudian bisa diubah lagi ke dalam bentuk database sesuai dengan keinginan kita. Jadi seperti itu. Oke, jadi tahap pertama yang kalian perlu lakukan adalah menginstal MySQL Workbench. Bisa kalian dapatkan masternya di mana pun. Nah, ini ya tampilannya. Kemudian kalian tinggal connect-kan saja. Di situ ada klik connect. Kemudian, nah di sini kalau sudah connect, dia akan melakukan akses database. Kalau di sini saya mempunyai database saya adalah sama seperti yang di tutorial sebelumnya, jadi ada beberapa database yang sudah dibuat. Nah, di bagian yang bawah ini adalah database saya. Ini ya, ada beberapa database, kita menggunakan perintah show database. Ada beberapa database yang sudah dibuat, yaitu e-commerce, exercise, dan beberapa database lainnya. Nah, di dalam contoh yang di sini kita menggunakan database software. Oke, jadi kita menggunakan perintah use software. Nah, kemudian di bagian ini adalah kita bagaimana caranya kita mengklik tabel baru melalui aplikasi MySQL Workbench ini. Jadi kita tinggal mengklik tombol tabel yang ada di bagian atas yang tersedia di dekat tombol query sama database. Di situ ada tombol tabel, kalian tinggal klik, kemudian kalian bisa mengklik tabel baru. Di sini akan dibuat beberapa tabel. Yang contoh di sini adalah contoh tabel klien. Di situ ada pilihan-pilihannya, jadi mulai dari nama atribut atau nama kolom, tipe data, kemudian dia termasuk primary key atau tidak, itu bisa ada pilihannya semua di sini. Ini akan dibuat untuk beberapa tabel yang diperlukan sesuai dengan database yang Anda inginkan. Jadi cara membuat tabelnya seperti ini. Nah, otomatis kalau kalian sudah klik source akan muncul seperti ini. Nah, ini untuk beberapa tabel yang lainnya dilakukan hal yang sama ya. Jadi sama. Berikut ini adalah tampilan gimana caranya membuat tabel project. Sebenarnya tabel yang di sini adalah tabel yang digunakan di dalam jobset kalian. Saya cobakan di-create-kan di sini melalui MySQL Workbench. Jadi saat kita berhasil membuat tabel di sini, otomatis juga akan langsung tersinkronisasi dengan database yang ada di SAM atau di MySQL kalian, seperti itu. Di dalam pembuatan tabel ini kita juga bisa setting index, foreign key, trigger dan kawan-kawannya di sini, dan semua fasilitasnya di sini sudah lengkap. Oke. Ini akan dibuat habis yang ini adalah tabel employee. Data type digunakan untuk memilih tipe datanya apa. Kemudian di situ ada PK, itu maksudnya adalah primary key. Kemudian NN adalah not null, UKey adalah unique, dan seperti itu seterusnya. Kemudian B itu adalah binary, UN adalah unassigned, ZF adalah zero field. Itu. Jadi keuntungan dari pembuatan tabel dengan menggunakan MySQL Workbench ini adalah lebih cepat. Kalau kalian belajar tentang MySQL, tentang bahasa pemrograman MySQL, nah di sini ini lebih berbasis GUI-nya, jadi lebih based on GUI, jadi lebih mempermudah kita. Akan tetapi kita tetap harus mempelajari bahasa MySQL tersebut. Seperti
seperti itu. Karena yang lebih efektif itu adalah dengan menggunakan bahasa pemrogramannya langsung dengan menggunakan SQL. Berikut ini adalah contoh pembuatan tabel departemen. Di dalam membuat tabel untuk foreign key itu tidak perlu dideklarasikan terlebih dahulu. Kalian membuat tabelnya untuk data atribut entry terlebih dahulu, kemudian untuk foreign key nantinya bisa kalian lakukan alter. Itu lebih mempermudah kalian dalam meng-create tabel. Itu. Nah, setelah kita berhasil membuat tabel, sekarang adalah kita membuat model diagramnya yang berasal dari database yang sudah ada. Database yang sudah ada yang tadi barusan kita buat tabelnya. Nah, di sini kita melakukan setting koneksi ke data DBMS. Di situ bisa kita lihat ya hostname localhost dan port. Cara settingnya sama seperti dengan di NetBeans. Nah, di situ kita akan mengimport tabel yang sudah dibuat. Oke. Nah, berikut adalah hasil importan tabel kalian. Jadi di sini langsung dalam tampilan desain view-nya. Oke. Langsung dalam tampilan desain view-nya kalian tinggal menyeting atau mengatur foreign key-nya. Seperti itu, kalian bisa mengatur foreign key dan relasinya bisa diatur di sini. Di situ bisa terlihat bahwa di situ disediakan relasi one to one, one to many, oke, many to many. Nah, itu bisa kalian atur langsung di sini di ER diagram. Jadi tadi step pertama dalam membuat database yang berupa membuat tabel-tabel dengan atribut-atribut inti saja. Kemudian step yang kedua di sini adalah langsung diatur oleh ER diagramnya. Seperti itu. Akan tetapi ada cara lain, yaitu juga langsung membuat ER diagram langsung tanpa melalui di sini. Langsung kalian pilih menu create model, langsung buat seperti ini. Itu juga bisa. Jadi tergantung kalian. Nah, di sini kita akan setting foreign key-nya. Di sini ada on update cascade, on delete cascade. Itu misalkan jika di dalam suatu tabel inti dilakukan update atau delete, otomatis di tabel sub yang mengakses tabel inti tersebut akan dilakukan update juga. Datanya juga akan otomatis terupdate. Nah, terus kemudian yang di sini adalah untuk synchronize-nya. Jadi setelah kita buat modelnya, kita melakukan synchronize, kemudian kita tinggal klik next. Nah, ini synchronize-nya ke database software. Nah, di sini jadi dia mensinkroniskan dari desain ke tabel database software. Tinggal diklik next, akhirnya juga nanti akan otomatis terupdate. Oke, sekian tutorial dari saya tentang cara koneksi MySQL Workbench dengan aplikasi Zen kita, dan tentang sekilas bagaimana cara membuat tabel, kemudian bagaimana cara membuat desain view di MySQL Workbench. Oke, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.